Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ilal akhir. Wa qala Allah Ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratil la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang masjid, sidang tarawih ya, Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi nikmat yang banyak, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Yang pada malam hari ini kita sudah pada periode pertengahan dari puasa kita, yang termasuk ke dalam periode wa awsatuhu maghfirah. Di pertengahan ini adalah fase ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mengisi kultum yang singkat ini, maka izinkanlah di awal pembicaraan saya memohon maaf kepada hadirin yang ada di ruangan ini. Saya tersendat-sendat membacakan satu ayat tadi. Padahal sudah berulang kali di rumah, sudah saya ulang-ulang itu ayat itu. Ya, surat Ali Imran, salah satu surat Ali Imran. Ini imam ini pasti hafal. Ya. Yang intinya adalah kamu bersegeralah, yang tadi ya, ayat yang saya tersendat-sendatnya. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang ditujukan untuk orang-orang yang takwa. Jadi kita yang ada di ruangan ini adalah calon-calon ya ahli surga. Karena apa yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh ini, dengan obsesi kita lah untuk menjadi manusia yang takwa. La'allakum tattaqun. Hadirin yang berbahagia, di dalam kesempatan ini saya tidak bisa melepaskan keterharuan saya kepada kalian. Jadi jamaah yang saya lihat di sini mayoritas remaja, pemuda-pemuda, yang sebagian mungkin adalah mahasiswa saya. Ya, alhamdulillah, saya baru pensiun mengajar atau menjadi dosen di Fakultas Hukum sebelah kita ini untuk mata kuliah hukum Islam. Bayangkan ya, untuk mata kuliah hukum Islam. Tapi saya di awal tadi tersendat mengucapkan satu firman Allah. Inilah menunjukkan kelemahan manusia, dan saya terus terang minta maaf kepada hadirin yang ada di ruangan ini. Selain itu, keterharuan saya adalah kesekian kali saya bisa tampil di ruangan ini. Saya pikir sesudah pensiun, ya saya sudah pensiun tahun lalu, sesudah pensiun sudah selesai tugas saya dan digantikan oleh remaja-remaja yang ada ini. Tapi rupanya dengan izin Allah, panitia memanggil saya, Pak, tolong mengisi salah satu
malam. Alhamdulillah, ini semua adalah izin Allah. Hadirin yang berbahagia, adapun tema, mengingat singkat pertemuan ini, saya to the point saja. Atau adapun tema dari kultum saya ini tadi belum sempat dibacakan oleh panitia, adalah saya ingin mengungkapkan hukum Allah yang aktual sepanjang masa. Ya, hukum Allah aktual sepanjang masa. Atau dalam judul yang lain, keunggulan hukum Allah dibandingkan dengan hukum-hukum yang ada. Saya mengajar di Fakultas Hukum sebelah sudah hampir 30 tahun. Jadi saya mengikuti betul ya perbandingan antara ketiga sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, hukum barat yang didominasi oleh hukum Belanda, dan kemudian hukum Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa kita. Dan dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah, betapa saya semakin menyadari keunggulan hukum Allah. Jadi tidak hanya kita bicara, tapi saya mengalami sekian puluh tahun, lebih dari 30 tahun mengasuh mata kuliah hukum Islam, dan saya melihat sendiri, memperbandingkan. Nah, di dalam ayat-ayat lain nanti itu Allah sudah menyatakan, hendaklah kalian taati hukum Allah, ya, syariat Allah. Jangan kamu ikuti hukum-hukum lain yang cenderung dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi hukum lain itu Allah sudah nyatakan cenderung dikuasai oleh hawa nafsu. Kita tahu misalnya hukum Belanda yang mayoritas sampai sekarang mendominasi hukum kita, itu hukum Belanda mengenal tingkatan manusia atau kelas manusia. Yaitu yang tingkatan pertama adalah golongan Eropa, ya, pada waktu itu orang Belanda. Kemudian tingkatan kedua golongan timur asing, ya, orang Arab, orang Cina, Belanda, orang Bangladesh, India dan sebagainya. Dan ketiga bumi putra. Kita ini adalah masuk golongan bumi putra. Sekian ratus tahun, lebih kurang 300 tahun. Kita ini, bangsa kita ini masuk ke dalam golongan bumi putra yang dikatakan sebagai manusia terjajah, ya, manusia terjajah. Dan kalau tidak ada izin Allah yang memerdekakan bangsa kita, kemungkinan Indonesia ini tidak ada. Yang ada adalah pemerintahan Hindia Belanda, yaitu adalah pemerintah Belanda yang ada di Hindia kita ini. Tidak ada sebut Indonesia, yang ada di Hindia. Karena sudah sekian ratus tahun kita ini berada di bawah penjajahan pemerintah Belanda, tentu saja di bawah hukum-hukum Belanda yang tadi lebih mengutamakan orang Eropa. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu inilah bagian dari rahmat Allah. Di bulan Ramadan ini kita kembali mengenang, ya, mensyukuri nikmat Allah ini, bahwa Allah telah menjadikan Indonesia ini sebagai bumi yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kemudian dikaitkan dengan bulan Ramadan ini. Ya, dengan bulan Ramadan ini perintah puasa ini adalah bagian dari hukum Allah. Ya, bagian dari hukum Allah. Kita sudah tahu ya perintahnya dalam surat tentang perintah berpuasa ini, yang tentu sudah diulang-ulang, yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun, ya, kalian berpuasa, ya, agar kalian menjadi manusia-manusia yang takwa. Hadirin yang berbahagia, tadi di ayat yang tadi saya tersendat-sendat membacakannya itu, sesungguhnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa Allah telah menggambarkan bahwa bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surganya Allah, ya. Bersegeralah kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi ingat ya, saya ulang lagi, surganya Allah itu adalah seluas langit dan bumi. Bayangkan, menunjukkan bahwa surganya Allah tidak terbatas. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kita jangan sibuk-sibuk kita diantara kita berpecah belah memonopoli alam surga. Sesungguhnya Allah akan memberikan peluang semua kepada kita untuk masuk ke alam surga tersebut. Hadirin yang berbahagia, untuk itu bagaimana langkah-langkah kita sesudah Ramadan ini?
untuk masuk ke dalam golongan yang manusia sebagai manusia pilihan tersebut sebagai calon-calon ahli surga. Nah, itulah kaitannya saya katakan selama hidup kita yang sangat sebentar ini, bahwa hidup kita ini sangat sebentar ya, sangat singkat sekali. Saya bertugas mengabdi di UI ini selama 40 tahun, saya rasa lebih kurang baru kemarin, baru beberapa hari. Padahal sudah 40 tahun saya di sini, sejak masuk ke Fakultas Hukum sampai jadi asisten, sampai jadi dosen, sampai pensiun. Sekarang ini rasanya baru beberapa hari saja berada di Fakultas Hukum. Karena itu kita di dunia ini juga hanya sebentar saja. Oleh karena itu jangan sia-siakan, jangan ragu-ragu untuk menuju kepada surganya Allah tersebut dengan langkah-langkah adalah menekuni, menjalani hukum Allah tersebut. Maaf, saya tidak sebut hukum Islam ya, saya sebut langsung hukum Allah. Ya, hukum Allah yang maha mengetahui tujuan kita diturunkan di muka bumi ini. Hadirin yang berbahagia, di dalam hukum Allah tersebut ada sumber hukum yang merupakan asas-asas hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua As-Sunnah atau Al-Hadis, dan ketiga baru akal pikiran manusia atau ijtihad. Untuk itulah hadirin yang berbahagia, di dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menggarisbawahi kepada yang hadir di ruangan ini untuk kita bersegera. Kalau kita selama ini masih ragu-ragu dengan kita katakan hukum Allah, maka hendaklah kita tekad saat ini. Dan sedikit saya kemukakan apa yang sering menjadi keraguan di antara kita bahkan kita sesama muslim, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok dan sebagainya, yang sesungguhnya itu hanya sekedar kita hanya bersibuk-sibuk atau bertengkar dalam urusan sepele. Hadirin yang berbahagia, sedikit saya sampaikan bahwa hukum Allah itu mengatur dua macam aturan, yaitu pertama yang mengatur hukum hubungan manusia dengan Allah yang disebut dengan ibadah, kedua hukuman Allah dengan sesama manusia dan alam semesta yang disebut dengan muamalah. Ya, muamalah. Jadi hadirin yang berbahagia, sesungguhnya dalam urusan ibadah, dalam urusan hukum Allah tentang ibadah yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah yang kita lihat di dalam Arkanul Islam yang mengatur tentang sholat, zakat, puasa dan haji, itu tidak ada keraguan di antara kita. Kalau ada perbedaan di sana sini, ya misalnya ini sholat, maaf ya, kita sudah ini kalangan ilmiah ya di ruangan ini. Jadi kalau saya sampaikan satu perbedaan bukan berarti pertentangan, tapi suatu yang alamiah. Yang saya merasakan pada masa lalu kita sholat di masjid ini 11 rakaat ya. Sekarang 23 rakaat, berarti ini ada peningkatan. Kita lihat segi positifnya, peningkatan sekian puluh tahun kita dibina di UI ini, sekarang kita tingkatkan. Tidak cukup sholat tarawih 11 rakaat, 8 rakaat dengan 3 witir, tapi kita tingkatkan menjadi 13 rakaat. Hadirin yang berbahagia, ini jadi hikmah yang ada di ruang ini. Yang ada di ruang ini, saya tidak sebagai dosen di sini, saya tidak melihat ini pertengkaran perbedaan. Yang hadir di ruang ini semua ada tadi yang baca protokolnya itu mahasiswa saya tuh, ya mahasiswa baru. Jadi alhamdulillah hadirin yang berbahagia, yang ada di ruangan ini jangan hanya melihat sedikit yang hadir di ruangan ini, tapi yang sedikit inilah yang menjadi calon-calon ahli surga. Yang sedikit inilah yang menjadi tentara-tentara atau pasukan-pasukan dakwah. Saya katakan pasukan dakwah ya, jangan dikatakan pasukan untuk berperang, tapi pasukan dakwah yang menyebarluaskan untuk mengingatkan kepada umat manusia ini bahwa surganya Allah ini adalah seluas langit dan bumi. Oleh karena itu mari kita bersama-sama, kita berjamaah, kita bersop-sop untuk kita saling mengingatkan sama-sama kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, untuk itu saya mohon maaf kalau ada kekurangan, tetapi bagi saya harusnya saya bicara 2 SKS 3 SKS 2 jam 3 jam ya, tapi sekarang hanya sekedar pengantar. Baiklah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.